Liu Yuan mengendalikan Angkatan Darat Grup ke-82 bergerak ke selatan untuk mengendalikan anggota keluarga Xi. Generasi kedua merah bergabung untuk menjatuhkan Jinping. Setelah Jinping secara tiba-tiba menangkap Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Zhang Yuxia dan mendorong dirinya ke dalam situasi bagaikan menunggangi harimau dan tidak bisa turun. Serangkaian laporan muncul yang menunjukkan bahwa struktur kekuasaan internal Partai Komunis China menjadi semakin tidak stabil. Sumber-sumber mengklaim bahwa Deng Pufang, putra Deng Xiaoping, telah bergabung dengan kubu anti-Xi dan sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Sementara rumor lain mengatakan bahwa Liu Yuan telah mengambil alih kendali Angkatan Darat Grup ke-82 dan kemudian bergerak ke selatan atau menggunakan Komando Teater Selatan untuk mengendalikan anggota keluarga Jinping. Beberapa analis percaya bahwa kudeta apapun di Beijing tidak mungkin terjadi tanpa terlebih dahulu mengamankan Komando Garnison Beijing, Biro Pengawal Pusat, dan organ keamanan inti lainnya. Komentator Tang Jingyuan mencatat bahwa penampilan publik Xi Jinping yang sering terjadi belakangan ini bukanlah keyakinan seorang pemenang, melainkan kecemasan seseorang yang mencoba mempertahankan garis pertahanan. Dalam pandangannya, ia mengirimkan peringatan kepada lawan-lawan internal agar tidak membentuk aliansi. Akibatnya, dunia luar mungkin akan segera melihat kebijakan dua sisi yang lebih bergaya kompromi dan ambigu yang dirancang untuk memecah kekuatan anti-Xi. Namun, suara-suara online menyebut ini sebagai kesempatan emas, dengan argumen bahwa jika kubu anti-Xi terus ragu-ragu, yang menanti mereka bukanlah rekonsiliasi, melainkan pembersihan. Menurut sarjana yang berbasis di Australia, Yuan Hongbing, faksi Pangeran, Prince Cheling, diam-diam bersiap untuk bertindak pada Kongres Partai ke-21 PKC tahun 2027 guna menjegal penunjukan kembali Xi. Liu Yuan, Deng Pufang, dan keturunan keluarga revolusioner lainnya dipandang sebagai tokoh kunci yang mengadvokasi kembalinya garis demokrasi baru Liu Shaoqi dan reformasi serta keterbukaan Deng Xiaoping untuk melawan pergeseran politik ke kiri dan tata kelola gaya revolusi kebudayaan baru-baru ini. Rumor online bahkan mengklaim bahwa Liu Yuan mendapat dukungan dari Hu Jintao dan Wen Jiabao, dukungan dari kelima komando teater, dan bisa menjadi pemimpin baru kubu anti-Xi. Meskipun belum terverifikasi, klaim tersebut mencerminkan keadaan yang tidak biasa di Zongnanhai. Tang Jingyuan berpendapat bahwa identitas Liu Yuan unik. Ia adalah seorang pangeran sekaligus tokoh senior dengan kredensial militer yang mendalam, dan ia menjaga hubungan dengan para tetua partai, menjadikannya salah satu dari sedikit orang yang mampu menjembatani tiga jaringan kekuasaan utama. Meski begitu, Tang percaya kecil kemungkinan para tetua akan meluncurkan langkah militer preventif karena pola pikir melindungi partai, keraguan mereka, dan apa yang disebut tenggat waktu 3 bulan yang diberikan kepada Xi telah menciptakan perpecahan dan hambatan internal di dalam kubu anti-Xi. Sementara itu, Xi Jinping masih mengendalikan aparat keamanan inti, termasuk polisi, keamanan negara, unit layanan khusus, dan pasukan yang bertanggung jawab melindungi ibu kota. Rekaman dari Gala Festival Musim Semi tanggal 6 Februari tahun 2026 untuk perwira veteran menunjukkan sejumlah besar tentara muda berseragam berbaur di tengah kerumunan, tampak tegang sepanjang acara, mencerminkan tingkat kewaspadaan tinggi kepemimpinan atas ketidakstabilan internal. Mengenai rumor bahwa Liu Yuan mengendalikan Angkatan Darat Grup ke-82, komentator Zhang Tianliang menunjukkan bahwa unit tersebut milik pasukan darat Komando Teater Pusat yang komandannya, Han Xianyan, baru saja dipromosikan menjadi jenderal penuh oleh Xi, sebuah tanda bahwa struktur komando tetap setia kepadanya. Di bawah peraturan PLA, setiap pergerakan unit bentukan pada atau di atas tingkat kompi memerlukan tanda tangan Ketua Komisi Militer Pusat. Dalam kondisi seperti itu, klaim bahwa Liu Yuan dapat memobilisasi Angkatan Darat Grup ke-82 hampir tidak terbayangkan. Di sisi lain, pemindahan mantan komandan polisi bersenjata Shanghai Chen Yuan baru-baru ini untuk menjabat sebagai komandan Komando Garnison Beijing dipandang sebagai langkah krusial. Zhang Tianliang menekankan bahwa kemampuan Garnison Beijing untuk mengendalikan dan mengerahkan pasukan bahkan lebih menentukan daripada pasukan Medan. Jika terjadi pergolakan militer, pasukan ini akan menjadi ancaman terbesar bagi pasukan manapun yang mencoba memasuki ibu kota. Biro Pengawal Pusat, dengan lebih dari 10.000 personel, sistem pertahanan udara, dan rudal, serta tanggung jawab untuk melindungi Zongnanhai dan memantau para pemimpin senior, adalah mata rantai yang tak terpisahkan lainnya. Meskipun Direktur Kantor Umum Komite Pusat PKC dapat memobilisasi pasukan ini tanpa tanda tangan Xi, faksi anti-Xi manapun tetap harus merebut kendalinya sebelum memikirkan tindakan militer.
Preseden sejarah kudeta tanggal 6 Oktober tahun 1976 yang menjatuhkan Geng 4 menunjukkan bahwa pergeseran kekuasaan di Beijing memerlukan kontrol terkoordinasi atas kepemimpinan partai, militer, sistem keamanan publik, dan yang terpenting garnison Beijing. Pada saat itu, Biro Pengawal Pusat dibatasi di Zhongnanhai, sementara semua area di luar ditangani oleh garnison Beijing. Semua faktor ini menunjukkan bahwa meskipun ada rumor terus-menerus tentang aliansi pangeran dan peran potensial Liu Yuan, kunci nyata untuk mengubah keseimbangan kekuasaan di Zhongnanhai terletak pada siapa yang mengendalikan Biro Pengawal Pusat dan garnison Beijing. Selama kedua kekuatan ini tetap berada di tangan Jinping, skenario kudeta apapun akan tetap berada dalam ranah spekulasi.